hari ini kita akan membahas mengenai materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, ini kalian itu kan kelas 11 ya? Kelas 11, di mana masa-masa remaja, masa-masa yang masih mengalami berbagai perubahan, pergaulan yang kadang ikut-ikutan tanpa tahu apa dampak atas perbuatannya. Nah, kita akan membahas mengenai itu. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini itu yang pertama diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian dapat menganalisis kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2, serta kalian dapat menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas itu? Ada yang tahu apa sih Kak tentang pergaulan bebas? Nakal, terus ada lagi? Iya betul. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Nah, apa sih akibatnya ketika kita itu seseorang tidak mampu menjaga pergaulannya? Oh iya betul ya. Atau jadi terjerumus ke pergaulan yang negatif ya. Nah, di sini ada pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini merupakan interaksi sosial yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti istilah atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas. Kemudian pergaulan bebas juga merupakan proses interaksi antar individu atau kelompok yang terlepas atau menyimpang dari norma agama, hukum, susila dan budaya yang berlaku. Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak yang menyimpang dari norma agama, norma sosial, bahkan norma hukum dan sebagainya. Nah, pada pertemuan ini tuh kita akan membahas fokusnya pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, boleh dibacakan Mbak Taibah? Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu kita itu dilarang mendekati zina. Jadi kita itu dilarang mendekati perilaku yang mengarahkan kita kepada perilaku zina, apalagi kita berzina itu adalah yang diharamkan ya. Mengarah ke perilaku zina saja kita sudah tidak diperbolehkan, apalagi melakukan zinanya. Ya. Nah, di sini itu ada mufradat. Nanti kalian bisa menghafalkannya ya. Wala taqrabu, artinya dan janganlah kamu mendekati. Az-zina artinya zina, fahisyatan perbuatan keji, wasa'a artinya buruk. Kemudian dalilnya itu juga ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata darajah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adaduhuma qa'ifatun minal mu'minin. Artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralat masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Jadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 itu merupakan hukuman atau tata cara menghukum orang yang zina, yaitu ketika yang zina itu adalah yang sudah menikah, itu hukumannya adalah apa? Ada yang tahu nggak?
Ya, dirajam. Ya betul, Mbak Jani. Hukuman orang yang berzina yang sudah menikah atau muhsan itu yaitu dirajam. Kalau orang yang yang belum menikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Itu kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, ini ada cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, kita memilih teman yang baik. Jadi untuk menghindari kita terjerumus ke pergaulan bebas, kita diharapkan mampu bisa memilih pergaulan. Kita bisa mampu memilih teman yang baik agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif. Kemudian memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian menghindari halwat atau berduaan dengan yang bukan mahram di tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang sunyi, gitu ya. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Nah, di sini ada kuis. Ini nanti dijawab bareng-bareng.
Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu kandungannya kita itu dilarang mendekati perilaku yang mengarah kepada zina. Iya. Baik. Misalnya apa sih perilaku yang mengarah kepada zina itu seperti apa? Ya, berduaan antara laki-laki dan perempuan, ya, tanpa yang bukan mahram, kemudian mengumbar aurat, kemudian pikirannya kotor, atau melihat sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu. Kemudian kalau di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 itu mengenai apa kandungannya? Ada yang tahu tadi? Ya, perilaku zina itu termasuk dosa besar. Dan orang yang melakukan zina hukumannya kalau yang sudah sah menikah itu apa? Dirajam. Ya betul. Kalau yang belum menikah Cambuk 100 kali. Ya betul sekali. Oke, mungkin pembelajaran pada siang hari ini Ibu cukupkan. Kita baca kesimpulannya ya terlebih dahulu. Perkara Allah